Halo semuanya, perkenalkan saya Ivanka Angelina Deanita Prasada. Saya seorang guru dari SMA Cisden Pasar dan di sini saya akan memberikan pemaparan materi terkait menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Yang dimana topik merdeka belajar yang diharapkan pada kali ini adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Di mana di sini saya memiliki 5 poin, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Oke, langsung saja saya mengarah pada poin yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini tentunya kita harus merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik serta memproyeksikan diri kita menjadi guru seperti apa di masa depan. Kita ingin menjadi guru yang menyenangkan atau guru yang membosankan? Tentunya saya percaya bahwa semuanya ingin menjadi guru yang menyenangkan. Kemudian, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Karena untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Murid yang merdeka? Apakah murid bisa merdeka? Atau hanya negara saja yang bisa merdeka? Mungkin saya akan mengutip suatu kalimat dari Ki Hajar Dewantara yang beliau mengatakan bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Jadi di sini saya berharap bahwa bukan hanya siswa tapi seluruh sumber daya manusia yang ada di Indonesia nantinya bisa menjadi manusia yang merdeka. Tidak selalu bergantung pada orang lain tapi juga bisa menentukan keputusan sendiri baik lahir maupun batin. Oke, kita lanjut ke pemaparan berikutnya terkait ingin menjadi guru seperti apa sih saya? Jadi begini, guru yang maju memiliki peta konsep dan rancangan berpikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru bagi murid yang mampu memerdekakan murid. Dan di sini mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa Ingarso sung tulodo ing mahdia mangun karso tutwuri handayani. Kita harus berperan penting baik memberikan semangat, memberikan dorongan, kemudian mengajak siswa-siswa kita untuk belajar dan berproses bersama. Kemudian, poin yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar ini mungkin bisa kita breakdown lagi menjadi 3, yaitu mendidik secara menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan juga menjadi manusia secara utuh. Mendidik secara menyeluruh, ya tentunya kita akan mendidik siswa, tapi bukan siswa saja. Kita juga bisa tidak hanya mendidik siswa, mendidik rekan, tapi kita juga bisa mendidik diri sendiri. Kita bisa belajar. Kemudian pendidikan selama 1 abad. Ada sebuah kutipan yang pernah saya baca yang mengatakan bahwa learning is a never ending process. Pembelajaran sepanjang hayat. Jadi bukan hanya di sekolah, dimanapun kita bisa belajar. Dan menjadi manusia secara utuh. Maksudnya menjadi manusia secara utuh? Apakah kita bukan manusia? Atau apakah kita belum menjadi manusia? Oke, menjadi manusia secara utuh itu menurut pandangan saya kita bisa menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Saya akan mengajak saudara semua next ke slide selanjutnya, yaitu mendidik dan mengajar. Apa sih bedanya mendidik dan mengajar?
Kalau mendidik menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu kecakapan hidup anak secara lahir dan juga batin. Lalu, tugasnya guru mendidik atau mengajar? Jawabannya keduanya. Kita mendidik siswa, kita mengajar siswa juga. Kemudian, poin yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang dimana saya percaya bahwa mungkin bisa dilihat di slide yang sudah ditampilkan kodrat murid, kodrat alam, kodrat zaman, kontinuitas, konvergen, konsentris. Tapi di luar dari pemaparan poin-poin yang ada pada slide ini, saya percaya bahwa sebagai guru kita mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, menjadi wadah bagi mereka apabila ada yang ingin mereka tanyakan, apabila ada yang mereka tidak mengerti. Kemudian poin keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kita tahu budi pekerti itu sering kita gambarkan sebagai sikap yang baik, sikap yang seharusnya kita lakukan, yang seharusnya kita laksanakan di kehidupan bermasyarakat. Yang dimana transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Lalu yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Jadi kita ngemong gitu. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena sudah mendengarkan hingga sejauh ini. Saya Ivanka Angelina Deanita Prasada, terima kasih.